Halo teman-teman, selamat hari Sabtu. Kita akan kembali disapa dan diperkaya oleh firman Tuhan. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau boleh memberikan kami satu hari Sabtu lagi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya itu karena Tuhan masih mempercayakan kami begitu banyak hal baik di dalamnya yang dapat kami lakukan. Ya Tuhan, kiranya sapaan firman Tuhan pada hari ini boleh memperlengkapi setiap kami, supaya dalam menjalani panggilan dan kepercayaan dari Tuhan itu, kami dapat melakukannya dengan cara dan juga sikap yang benar. Inilah doa kami ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya, Hani Cahyadi, yang akan membawakan atau membacakan renungan dalam judul Kreatif dalam Pengakuan Dosa, yang ayatnya diambil dari Mazmur 51, secara khusus ayatnya yang kelima. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kreatiflah kalau berdosa, ungkap seorang pendeta dalam khotbahnya. Maksudnya bukan berarti mencoba dosa baru, tapi jangan sampai kita hanya mengakui dosa yang sama karena kita terus melakukan dosa itu. Jika demikian, kita tidak mengalami perubahan dan pertobatan yang benar saat berdoa pengakuan dosa. Itu lanjutan dari kata-kata sang pendeta. Rupanya, pendeta tersebut sedang berbicara mengenai orang yang terus mengakui dosa yang sama setiap kali ia menaikkan doa pengakuan dosa. Setelah mengaku dosa, ia kembali melakukan dosa yang juga barusan ia akui. Dan maksud pendeta itu adalah kalau kita telah mengakui suatu dosa tertentu, seharusnya kita tidak melakukan dosa yang serupa lagi. Mazmur 51 mengajarkan bahwa pertobatan yang sejati harus diiringi dengan perubahan dan pembaruan diri. Selain ungkapan penyesalan yang sungguh-sungguh, pemazmur mengungkapkan bahwa ia ingin hidupnya itu berbalik kepada Tuhan. Pengakuan dosa seharusnya disertai dengan sebuah komitmen untuk mengubah cara hidup yang salah. Dengan demikian, kita tidak akan terus-menerus mengakui dosa yang sama, dosa spesifik yang itu lagi. Karena seharusnya saat dosa itu sudah kita akui, kita tidak melakukannya kembali dalam kehidupan kita. Teman-teman, pengakuan dosa yang benar itu sejatinya akan mengubah diri kita. Secara bertahap memang menjadi semakin lebih baik tiap kali kita melakukannya. Dan seharusnya kita tidak terjebak atau kita tidak hanya mengulangi dosa yang itu lagi. Karena kita telah mengalami perbaikan diri setiap hari. Dan kita akan menjadi manusia yang terus diperbaharui sampai menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Teman-teman, menurut kalian kira-kira apa ya cara yang bisa membuat kita terlepas dari siklus mengaku dosa yang sama, tetapi kemudian melakukan dosa yang sama itu lagi? Kira-kira hal apa yang dapat kita lakukan supaya kita tidak terjebak di dalam siklus itu? Biarlah kita boleh merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika demikian, kita mau menyerahkan renungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyambut kami untuk selalu mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang tidak hanya sekedar handal mengakui dosa-dosa kami, tapi pertama-tama kami juga mau bertekad dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di hadapan Tuhan. Biarlah kami berusaha dengan sekuat tenaga kami untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin baik dan semakin baik dari hari ke hari. Supaya kemudian ungkapan-ungkapan doa yang kami naikkan adalah ungkapan doa yang dipenuhi oleh ungkapan syukur, dan juga bagaimana kami berusaha menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan juga harapan kami ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami petunjuk dan arah
supaya dalam melakukan kehidupan ini kami dapat terus mengarahkan diri kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Baik teman-teman, semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita dan boleh menginspirasi kita untuk kemudian tidak mengulangi dosa yang sama terus-menerus, melainkan boleh menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin baik. Semoga ini dapat menjadi berkat bagi kita dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kita yang lain supaya ada semakin banyak orang boleh disadarkan dan juga menjadi pribadi yang semakin baik. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.